Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Jurnalis, salam pendidikan, salam literasi. Bersama saya telah hadir Bapak Joko Wilis MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pulung. Baik Bapak, izin bertanya boleh ya Pak meminta waktunya? Boleh. Pertanyaan pertama Pak, apakah benar bahwa pada tahun ajaran baru ini SMA Negeri 1 Pulung menerapkan perubahan kurikulum Pak? Ya betul. Tahun ajaran baru 2022-2023 SMA Negeri 1 Pulung akan menerapkan kurikulum Merdeka berubah. Jadi Merdeka belajar untuk menghadapi era baru Indonesia. Lalu alasan yang mendasari perubahan kurikulum ini sebenarnya apa ya Pak? Secara fundamental perubahan kurikulum itu adalah untuk mengikuti perubahan zaman. Jadi bukan itu wajib, itu ada perubahan itu wajib karena ketika kurikulum itu tidak dirubah maka kan percepatan dunia sekarang, teknologi sekarang kan betul-betul luar biasa, sehingga kalau kurikulum itu tidak dirubah maka capaian-capaian yang diharapkan siswa untuk menghadapi era 4.0 bahkan sekarang sudah 5.0 itu kita pasti ketinggalan. Artinya apakah kurikulum ini diterapkan hanya di SMA Negeri 1 Pulung atau malah di seluruh Kabupaten Ponorogo Pak? Harapan pemerintah itu seluruh Indonesia itu berubah pada kurikulum merdeka. Tetapi juga masing-masing menyesuaikan dari sekolah masing-masing. Kalau se-Kabupaten Ponorogo ini semua mengikuti perubahan kurikulum merdeka kecuali SMA Negeri Sampung yang hari ini belum, tapi semuanya akan belajar. Tapi untuk SMA Negeri 1 Pulung untuk kelas 10 baru ini akan mengikuti kurikulum baru merdeka. Ya. Berarti untuk kelas 11 dan kelas 12 tidak mengikuti kurikulum merdeka? Nah, kelas 11 dan kelas 12 itu kita ikut kurikulum K13 yang sudah berjalan. Lalu harapan Bapak terkait diterapkannya kurikulum merdeka ini bagi peserta didik apa Pak? Harapan saya sesuai dengan apa yang diharapkan kurikulum merdeka itu adalah anak-anak mencapai kompetensi masing-masing. Guru memahami karakteristik siswa yang berbeda-beda sehingga layanannya berbeda-beda. Besok harapannya output SMA Negeri 1 Pulung ini akan mampu mengaktualisasikan dirinya di dunia kerja, di dunia pendidikan yang lanjut dan seterusnya. Mereka mampu berkembang sesuai dengan bakat minatnya. Oke, harus kita pahami bersama bahwa kita itu hidup di Indonesia yang tentunya banyak ragam budaya, suku, agama yang sedemikian kompleks, sehingga perlu pemberian pembelajaran yang mendasar terkait dengan pemahaman Pancasila, sehingga harapan ke depan yang juga harus kita pikirkan bersama bahwa untuk generasi muda Indonesia khususnya itu harus memiliki karakter pemuda yang berpancasilais seperti zaman dulu yang zaman Orde Baru itu yang sudah ditanamkan untuk generasi muda yang memiliki karakter Pancasilais ya. Indonesia karena suku bangsa yang luar biasa ini menjadi khasanah budaya yang luar biasa ini, kita tetap harus mengembangkan dan membekali siswa-siswi SMA Negeri 1 Pulung ini berkarakter Pancasila. Itu yang juga harus dikembangkan. Baik Bapak, terima kasih Pak atas waktunya. Sekian dulu untuk perbincangan pada hari ini Pak. Ya, sama-sama ya. Baik Sobat Jurnalis, begitulah perbincangan saya dengan Bapak Joko Wilis Putro MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pulung. Baik Sobat Jurnalis, bersama saya telah hadir Bapak Rohmat Habibi SSI selaku tim kurikulum SMA Negeri 1 Pulung. Baik Pak, boleh minta waktunya sebentar untuk bertanya-tanya? Oh ya, silahkan Mbak. Ya. Terkait dengan perubahan kurikulum di SMA Negeri 1 Pulung, sebenarnya sudah sejauh mana Pak persiapan sekolah kita untuk menghadapi perubahan ini?
Alhamdulillah, untuk menghadapi kurikulum yang baru ini dari pemerintah meluncurkan implementasi kurikulum Merdeka, SMA Negeri 1 Pulung ini mendapatkan bagian untuk kategori 2, yaitu Merdeka Berubah, di mana SMA Negeri 1 Pulung nantinya akan mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini dengan mengadopsi perangkat-perangkat pembelajaran yang sudah disediakan oleh pemerintah dan juga bisa memodifikasinya. Kemudian juga sudah melakukan persiapan-persiapan, diantaranya kemarin bersama Ibu Kepala Cabang Dinas Wilayah Kabupaten Ponorogo, kemudian dengan Ibu Pengawas sudah melakukan in-house training untuk persiapan kepada Bapak Ibu semuanya. Diperkuat lagi dengan kegiatan workshop bersama, kerjasama dengan beberapa sekolah dengan mendatangkan pemateri dari Surabaya yang termasuk tim untuk pendukung kurikulum Merdeka ini. Baik Pak, kan ini kurikulum Merdeka ini termasuknya baru ya Pak? Ya. Sebenarnya yang membedakan antara kurikulum Merdeka ini dengan kurikulum sebelumnya itu apa Pak? Oh iya, sebelumnya kan kurikulumnya K13 yang diluncurkan pada waktu tahun 2013, di mana di sana untuk jam pelajarannya itu pembagiannya adalah setiap minggu. Kemudian untuk kurikulum Merdeka ini pembagiannya adalah per tahun. Nah, jadi sekolah diberikan kebebasan dalam menentukan jam pembelajaran dalam fase 1 tahun. Kemudian untuk SMA ini kalau di K13 itu mulai kelas 10 sudah ada penjurusan. Nah, untuk kurikulum Merdeka ini di kelas 10 belum ada penjurusan. Jadi masih umum karena dibedakan menjadi 2 fase, yaitu fase E dan fase F. Nah, untuk kelas 10 nanti ini masuk kategori fase E. Kemudian untuk kelas 11-12 ini masuk kategori fase F. Kemudian ada lagi kalau K13 itu untuk format asesmen penilaian itu mencakup 3 ranah, mulai dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap sosial. Namun untuk kurikulum Merdeka ini hanya ada 1, ya, sehingga semua nilai-nilai dari 3 kategori tadi itu jadikan 1. Ada lagi perbedaannya adalah di kurikulum Merdeka ada pembelajaran kokurikuler, di mana pembelajaran kokurikuler ini mengedepankan penguatan profil pelajar Pancasila, di mana nanti setiap siswa akan mengerjakan proyek, di mana proyek ini bertemakan yang telah dipilih dari pihak sekolah. Baik, dari sekian banyak perbedaan tadi, apakah ada keunggulan yang signifikan yang sangat khas dengan kurikulum Merdeka ini? Ya, jelas ada sekali perbedaannya. Yang paling khas tadi seperti yang saya sampaikan, di sini ada proyek. Ya, ada proyek. Kemudian tadi juga sudah saya sebutkan kelas 10 belum ada penjurusan. Nanti penjurusan atau peminatannya itu ada di kelas 11 ya. Kemudian dari segi penilaian juga demikian. Nah, ada lagi yang lebih ciri lagi karena belum penjurusan, itu untuk mata-mata pelajaran khas IPA maupun IPS ini di kelas 10 jadi 1 mapel, namanya IPA dan IPS saja. Akan tetapi nanti boleh pelaksanaannya tetap mengadopsi masing-masing guru mata pelajaran, ataupun juga diberi kebebasan materi IPA disampaikan oleh guru IPA, materi IPS disampaikan oleh guru IPS, itu pun juga diperbolehkan. Namun SMA Negeri 1 Pulung tetap memilih berdasarkan mata pelajaran sesuai dengan sumber daya guru yang ada. Demikian. Kemudian ciri khas lagi adalah tadi penguatan proyek profil pelajar Pancasila, di mana nanti untuk di kelas 10 atau fase E ini ada 3 tema. Kemudian untuk kelas 11 dan 12 nanti masing-masing ada 2 tema. Itu yang membedakan dengan K13. Lalu trik atau antisipasi untuk menghadapi perubahan ini, karena kan perubahan yang mendadak itu sangat sulit untuk beradaptasi Pak. Kira-kira trik yang Bapak lakukan untuk peserta didik apa Pak? Oh iya, kepada peserta didik sebetulnya proses pembelajarannya sama, hanya bergeser saja. Dimana tadi
Kalau dulu untuk proses proyeknya itu include dengan intrakurikulernya, namun sekarang ini dibedakan, yaitu proyeknya ini mengambil tema-tema yang bisa disesuaikan dengan karakter yang ada di sekolah. Sekolah juga diberi kebebasan untuk memilih temanya sesuai dengan daya dukung yang ada di lingkungan sekolah, sesuai dengan minat bakatnya siswa. Nah, ini jadi bisa memberikan kebebasan kepada siswa. Juga demikian kepada Bapak Ibu guru, di sini nanti punya potensi untuk mengembangkan dirinya, berinovasi bersama dengan siswanya, kemudian meningkatkan kolaborasi, gotong royong, bisa meningkatkan kreativitasnya. Maka setiap siswa ini nanti diharapkan tidak hanya terpacu pada pembelajaran yang ada di kelas, tapi dia boleh bereksplor sendiri sesuai dengan minatnya. Dia mau mengambil materi dari internet, boleh dari buku-buku literasi yang ada di perpustakaan juga boleh, dari tokoh-tokoh masyarakat juga boleh, dari bebas dari mana saja, tidak hanya terpancang pada guru yang memberikan informasi. Pun demikian, guru juga demikian, bisa memberikan kebebasan kepada semua siswa. Terlebih di kurikulum Merdeka ini, setiap guru itu harus mengedepankan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu memfasilitasi semua peserta didik dengan gaya belajarnya masing-masing. Kan biasanya ada siswa itu yang gaya belajarnya hanya dengan mendengar dia sudah paham, ada dengan dia harus membaca, ada yang pakai audiovisual dan sebagainya. Mungkin demikian. Lalu harapan Bapak selaku tim kurikulum terhadap siswa dan lembaga sekolah ini apa, Pak? Harapan saya adalah mewakili dari pihak sekolah, dengan diterapkannya IKM ini, kedepannya SMA Negeri 1 Pulung ini akan lebih berkembang, lebih berinovasi, siswa-siswanya ini lebih kreatif, bisa menunjukkan daya kritisnya, bisa mengedepankan gotong royongnya, bisa mengedepankan kolaborasinya dalam menuntut ilmu di SMA Negeri 1 Pulung ini. Kemudian Bapak Ibu gurunya juga sama, kedepannya supaya bisa lebih berkolaborasi, lebih berinovasi dalam menuntun seluruh siswanya dalam menemukan jati dirinya. Mungkin demikian. Lalu terakhir, Pak. Iya. Apakah pada tahun pelajaran ini jam pelajarannya sudah full day atau masuk normal? Karena kan ini pandemi juga sudah mereda. Iya. Apakah sudah bisa masuk secara normal? Akan diupayakan untuk kembali normal, ya, karena kemarin kita juga sudah mencoba untuk semi normal karena juga masih dalam waktu masa pandemi. Tapi tentunya nanti tetap harus berkoordinasi ulang lagi dengan kesediaan sarana dan prasarana yang mendukung. Karena untuk jam pembelajaran normal kalau untuk di SMA kan mulainya dari jam 7 sampai jam 15.30. Nah, nanti akan diupayakan untuk bisa kembali normal. Akan tetapi ya sekali lagi kita tetap harus menunggu kebijakan dari pihak-pihak terkait. Baik, Pak, terima kasih atas waktu yang sudah Oke, terima kasih. Ya. Baik, Sobat Jurnalis, begitulah kiranya hasil perbincangan saya dengan Bapak Rohmat Habibi pada hari ini selaku tim kurikulum SMA Negeri 1 Pulung.